Allahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Pemirsa ngaji bareng di TVRI, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan ibu-ibu, para hadirin, apa kabar semua? Alhamdulillah. Yang penting hidup ini sehat, ibadah lancar, uang banyak, utang gak ada, enak kali itu Bu. Nah, kan? Kalau masalah hutang aminnya kuat kali, Masya Allah. Pemirsa ngaji bareng di TVRI, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pemirsa, topik pembahasan kita di program ngaji bareng di TVRI kali ini yakni Haji Mabrur sepanjang hayat. Haji Mabrur sepanjang hayat. Mudah-mudahan kita semua yang melihat tayangan ini dan kita yang menyaksikan hari ini diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tetamunya di tahun-tahun berikutnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pemirsa ngaji bareng di TVRI, narasumber kita hari ini ada dua. Yang pertama Bapak Kakanwil Kemenak Sumatera Utara, Bapak Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Andes Haji Ahmad Kasbi MA. Beliau telah hadir di hadapan kita. Dan yang kedua Al-Ustadz Al-Mukarram Al-Haj Fadli Sudiro SH, Dai Motivator kita. Mari kita sapa dulu guru-guru kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Apa kesibukan Ustadz? Ini lagi memperangkatkan tamu-tamu Allah. Jadi kita tinggal 2 kloter lagi. 2 kloter lagi dari Sumatera Utara. Ya. Mudah-mudahan Ustadz sehat selalu. Amin, amin, amin. Terus memberikan kemanfaatan yang besar di tengah-tengah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, ini aroma-aroma Haramain yang dihadirkan dengannya Bapak Kakanwil kita, ayahanda guru kita, Bapak Al-Haj Ahmad Kasbi. Tepuk tangan dulu buat beliau, subhanallah. Turut berhadir di acara ngaji bareng, dan ini yang kita tunggu-tunggu dan kita nanti kesibukan Ustadz ya. Di selah, bukan lagi selah ini ya. Di padatnya kesibukan beliau dan beliau berkenan hadir di acara ngaji bareng TVRI. Semoga menjadi keberkahan buat seluruh keluarga besar ngaji bareng. Mudah hajinya, mudah umrohnya. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, pemirsa ngaji bareng TVRI, sudah tak sabar rasanya kita ingin membahas tentang kajian kita, yakni Haji Mabrur sepanjang hayat. Ibu-ibu sudah nggak sabar kan? Insya Allah nanti ibu-ibu diberikan kesempatan untuk bertanya, dan pemirsa yang ada di rumah boleh juga terhubung di line interaktif kita di 081, di line interaktif kita ya, bisa di depan layar televisi Anda, bisa terhubung dengan kita yang ada di studio. Nah,
haji mabrur sepanjang hayat. Mari sama-sama kita ikuti kajian kita dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustadz kita, yang pertama Al-Ustadz Dr. Andes Haji Ahmad Qosbi MA, Kakanwil, Kemenag Sumatera Utara, kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang sama kita muliakan, kita hormati Al-Ustadz, narasumber kita, Al-Hajj Fadli Sudiro. Tahun lalu baru pulang dari Tanah Suci. Juga Al-Ustadz moderator, Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim yang berhadir di sore ini. Lebih-lebih kepada Bapak Ibu pemirsa TPRI yang menyaksikan di sore hari ini. Setinggi sanjung, sedalam puja, sebanyak syukur, segala puji sama kita panjatkan kehadirat Tuhan Ilahi Rabbi yang di sore hari ini kita dipertemukan Allah bermuajahah dalam kegiatan pengajian di sore yang berbahagia ini. Salawat dan salam ke arwah junjungan Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya pada hari yaumalayan paumal walabanun ilaman atallaha biqalbin salim. Terkait dengan judul kita di sore hari ini, Haji Mabrur sepanjang hayat. Sebenarnya Mabrur ini memang segiannya harus sepanjang hayat. Iya. Karena Haji Mabrur itu tidak ada balasan lain sorga. Jadi bagi kita yang sudah melaksanakan haji, kewajiban kita menjaga kemabruran itu. Makanya dengan mabrurnya haji itu, kita membawa kedamaian, membawa kenyamanan di keluarga. Membawa kebaikan, membawa segala kebaikan. Jadi Haji Mabrur ini tentunya banyak hal yang harus kita jaga. Sebenarnya kemabruran haji ini tugas pokoknya menjaga diri, menjaga hati, menjaga pikiran dari perbuatan-perbuatan yang jauh dari dosa ataupun yang tercela. Intinya kita membawa kenyamanan. Tentunya dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan ibadah haji ini, saya rasa terfokusnya tidak di mabrur sepanjang hayatnya, tapi yang terkait dengan informasi-informasi haji mungkin yang paling kita perlukan saat ini. Kita Sumatera Utara dapat kuota itu setiap tahunnya, kuota jatah itu sekitar 8.328. Jadi rumus membagi kuota ini, membagi jatah ini 1 per mil. Setiap 1.000 orang muslimnya jatahnya 1. Jadi logikanya kalau kita 1.000 muslim, kalau digilir paling 100 tahun umurnya udah meninggal. Berarti 100 saja yang haji, 900-nya tidak. Nah itu rumus. Jadi itu sesuai dengan KTT negara-negara Islam tahun 1945. Kebaikan Raja Arab Saudi ke kita ditambah 10.000, tahun ini ditambah 20.000. Jadi menjadi 241.000 haji kita se-Indonesia. Sekarang yang waiting list itu, yang daftar tunggu itu ada 5 juta lebih. Jadi kalau kita bagikan hanya 241.000 satu tahun dibagi 5 juta, berarti waiting listnya atau masa tunggunya lama. Kita Sumatera Utara kalau dihitung normal itu masa tunggunya 21 tahun. Kalau normal. Tapi pengalaman kita, saya menangani haji di Kota Medan dan Deli Serdang itu 11 tahun. Setiap tahunnya tidak kurang 2.000 yang batal. Nah, jadi kalau estimasinya 21 tahun masa tunggunya, kalau dipotong bisa-bisa 15 tahun sudah berangkat. Karena jamaah yang waiting list ini yang daftar tidak hidup semuanya. Ada belum masanya sudah dipanggil Allah duluan. Ada yang penggabungan suami istri, ada yang pendamping orang tua. Kemudian di tahun ini yang luar biasa,
sebagaimana tagline haji ataupun tema dari haji kita, haji ramah lansia. 2 tahun terakhir ini ada diberikan pemerintah jatah untuk lanjut usia. Tahun ini 10.333 jamaah. Yang lanjut usia ini dihitung dari usia tertua. 10.333, ambil dulu yang 100 tahun. Ternyata masih lebih 100 orang di Indonesia ini. Oh, masih banyak. Kurang 10.000, turunkan lagi ke 90. Masih kurang 10.300, turunkan lagi ke bawah. Jadi mentoknya tahun ini di usia 81 tahun. Nah, kalau kita turunkan lagi tuh ke 75 ke 80 itu sudah lebih lagi 30.000. Kita turunkan lagi ke bawah, sudah beratus ribu lagi. Jadi sehat-sehat, panjang-panjang umur masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Jadi alhamdulillahnya tahun ini ada kebijakan yang dibuat pemerintah yang luar biasa. Yang pertama, diperiksa dulu istitoahnya, sehat fisiknya, baru boleh melunasi. Kalau dianggap dia belum mampu, tidak istitoah, tidak boleh melunasi. Selama ini melunasi dulu baru istitoah. Akhirnya perasaan-perasaan yang kita jalankan, yang memang betul-betul uzur, kita jalankan juga. Sebenarnya nggak ada kewajiban banyak mudaratnya. Nah, tahun ini, alhamdulillah, ini sudah minggu ketiga. Alhamdulillah Sumatera Utara masih sehat walafiat. Kita doakan jangan ada yang dipanggil Allah. Secara nasional pun kita sudah jauh berkurang. Sekitar 35 orang yang dipanggil Allah duluan di Tanah Suci. Kemudian tahun ini boleh jamaah lansia didampingi keluarga. Apakah suami, istri, anak atau menantu. Kemudian boleh penggabungan suami istri, istri suami, anak orang tua anak. Yang ketiga, jamaah disabilitas boleh didampingi keluarga. Kita di Sumatera Utara ada 7 orang, ada yang buta, ada yang bisu, ada yang kakinya kaki palsu, ini bisa didampingi keluarga. Dengan catatan sudah terdaftar minimal 5 tahun. Jadi dia sudah terdaftar di bulan Mei 2019. Kemudian yang paling nikmatnya lagi jamaah haji tahun ini, 5 hari sebelum pemberangkatan haji ke Tanah Suci, visa haji yang merupakan nyawa kedua jamaah haji sudah siap se-Indonesia. Nah, biasanya kloter 1, 2 sampai 7 itu ada 1 orang yang tidak siap, ada yang 2 orang. Ini alhamdulillah masalah visa nggak ada lagi, aman semua. Kemudian yang menyenangkan jamaah haji ini, tempatnya di Tanah Suci itu satu tempat namanya zonasi. Katakan misalnya Medan Makkah itu, misalnya jamaah Sumatera Utara ditempatkan di Gelugur. Tidak ada lagi yang di Tembung, ada yang di Padang Bulan. Nah, kalau sebelumnya itu berserakan. Kloter 1 Sumatera Utara di Mahbasjin, kloter 2 di Sisa, kloter 3 di Mispala, kloter sekian di sana lagi. Ini satu tempat, namanya tahun ini di Sisa. Jadi Sisa ini dekat dengan Jamarot. Kalau misalnya jamaahnya lebih jauh pulang ke tenda, bisa pulang ke hotel. Kemudian Bapak Ibu, informasi yang luar biasa lagi, karena kita ditambah 20.000, Mina itu tidak bisa menampung jamaah sebanyak itu lagi. Karena Mina ini ibarat lapangan dipagari oleh gunung keliling. Kalau dikembangkan ke samping tidak bisa, dikembangkan ke atas, di situ masih tenda. Masih kemah dia. Jadi dibuat oleh pemerintah kerjasama dengan Arab Saudi. Izin Pak, ada pemirsa yang ingin tergabung dengan kita. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Halo. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya Pak, dengan siapa di mana Pak? Ya, halo. Daus Siregar, Komplek BI. Pak Daus Siregar, ya silakan Pak.
Haji Gaus Siregar. Mau menanya Pak Ustadz. Ini kami mau jawab nih Pak. Ah. Apakah haji mabrur itu identik dengan orang yang mendapat Lailatul Qadar, Pak Ustadz? Masya Allah. Pemburu Lailatul Qadar Pak Haji nih. Ya, Dari dulu Assalamualaikum nanti Lailatul warahmatullahi Qadar aja. wabarakatuh. Ya siap Pak, siap. Insya Allah akan dijawab guru-guru kita. Terima kasih Pak ya. kita jawab dulu atau gimana Ustaz? Sambil jalan. Sambil jalan. Ya silakan informasi tadi. Informasi Ustaz. lanjut. Informasi tadi terkait sonasi ini, jadi masyarakat kita, jamaah kita Sumatera Utara yang 8.000 itu, misalnya dia di Medan, ada keluarganya dari Mandailing, ada dari Langkat, tinggal mencari hotelnya nanti. Mencari hotel. Jadi itu sonasi. Kemudian diberikan pelayanannya di asrama haji itu one top service, jadi pelayanan satu atap. Datang jamaah, kita periksa kesehatannya, kita kasih semua haknya, mulai dari obat, gelang, living cost, semuanya kita kasih. Jadi sampai jamaah ini di asrama haji, setelah diterimanya tinggal santai menunggu untuk berangkat besok. Apalagi tahun ini kita buat inovasi, ada kerjasama dengan Bank Sumut Syariah, ada kita buat ruangan membanjakan jamaah, ada kursi relaksasi, ada berselonjor, ada istirahat sambil mendengar ceramah-ceramah atau manasik-manasik. Jadi itu yang terkait dengan pelayanan haji tahun ini. Jadi kita berikan betul-betul bagaimana ramah lansia dan asas keadilannya berhaji. Jadi harapan kita selalu saya sampaikan ke jamaah yang berangkat ini, karena sulitnya mendapatkan porsi, pulang haji ini baru bisa mendaftar lagi 10 tahun yang akan datang. Berarti yang berangkat tahun ini boleh dia mendaftar tahun 2034. Mungkin kalau 2034 masa tunggunya sudah 35 tahun. 35 tahun lagi ya. Tambah 10. Berarti kalau usianya sehari ini 50 tahun, berangkatnya usia 95 tahun. Kalau umurnya 60, 105 tahun. Bisa bercepat lansia. Bergabung lagi. Jadi informasi-informasi yang seperti ini terus pemerintah kita berupaya memberikan pelayanan yang luar biasa, terutama dengan biaya optimalisasi. Jadi uang haji ini yang 25 juta disetorkan ke bank ini dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Di sini sebenarnya yang banyak yang berpikiran negatif ke Kementerian Agama. Jadi uang ini dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji yang tahun ini seharusnya kita bayar Sumatera Utara itu 96 juta. Ya. Begitulah biaya yang harus. Tapi karena ada optimalisasi bantuan dari uang 25 juta yang dikelola oleh Badan Pengelola, jadi kita bayar sekitar 51.800.000, sisanya dari optimalisasi. Sebenarnya kalau uang 25 juta kita depositokan pun tidak laku. Kalau 25 jutanya. Tapi 25 juta kita taruh di bank pun kalau 10 tahun mungkin bukan bertambah, berkurang. Administrasi. Tapi Badan Pengelola memberikan yang luar biasa. Apalagi sekarang kan uang haji ini sudah mencapai 180 triliun se-Indonesia. Mungkin ini dikelola dengan bagus. Kita berharap ke depannya nanti biar lebih banyak untungnya ini nanti mempermudah pelayanan bagi jamaah-jamaah haji. Kemudian informasi yang memilukan sedikit. Mulai tahun ini kalau pisahnya tidak pisah haji, kata Arab Saudi tidak sah hajinya. Jadi ada 100.000 lebih orang Indonesia yang berangkat umroh tidak pulang. Tidak pulang. Pakai visa ziarah. Jadi visa ziarah, visa umroh. Ada kasih batas waktu kemarin oleh pemerintah Saudi, per tanggal 24 Mei wajib pulang. Kalau tidak pulang, ada dapat sanksi. Jadi sekarang disisir, yang tertangkap dideportasi pulang.
Bisa-bisa nanti yang dapat lagi bisa dipenjara. Iya. Yang paling ketatnya nanti ini ketika 8, 9 Zulhijjah di Arafah. Di Arafah. Ini kan udah ada pagar batas. Kalau tidak pisah haji dia nggak bisa masuk ke Arafah. Jadi kelakarnya ustadznya nanti mungkin bisa ngomong supaya sah hajinya masukkan dari bawah pagar itu kakimu ke dalam gini. Nah, jadi itu kan disiasat-siasati. Nggak sah juga. Karena ini kan pagar Arafah udah ada batas Arafah untuk ukuf. Yang boleh ukuf itu yang punya pisah haji. Yang tidak punya pisah haji ini. Jadi saya bawa canda-canda seperti itu. Karena Ustadz kita ini kan luar biasa nalarnya. Nggak bisa ke dalam, masukannya kaki separuh ke dalam. Nah udah sah itu. Jadi yang seperti inilah. Saya sebenarnya secara pribadi kasihan melihat jamaah ini. Tapi di satu sisi ada orang yang mengambil keuntungan tanpa memikirkan haji mabrur tadi. Asal sampainya saja. Mungkin ke depannya ini akan terus dibuat pemerintah ataupun DPR RI Komisi 8 aturan-aturan yang memang meringankan dan menyenangkan jamaah. Jadi dengan perhatian ini semua, mungkin ke depannya penanganan jamaah haji itu semakin kualitasnya semakin bagus. Masya Allah. Dah ngaji bareng di TVRI. Udah mulai ngantuk andong-andong tuh tengok. Sengaja pakai kacamata Ustaz biar tidur nampak. Kelihatan ya. Nah Ustaz, mengenai tadi pertanyaan dari Bapak Siregar tadi, itu gimana Ustaz? Apakah orang-orang yang mendapatkan atau orang yang sudah haji tadi, dia yang mendapatkan Lailatul Qadar, gimana kaitannya Ustaz? Silahkan. Baik, tamam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ayahanda kami, gurunda kami, Bapak Haji Ahmad Qosbi yang bersama kita yang kami muliakan, dan tentu seluruh jemaah ngaji bareng di TVRI dalam doa yang indah, wa azin fin nasi bil haji. Semoga seruan haji yang dengannya tahun ini masuk dalam sanubari hati kita. Ustadz Uja sudah berkali-kali umroh, izin ini Pak Kanwil, cuman belum dapat rizki hajinya, semoga dimudahkan. Amin, ya. Allah. Hadir bersama kita Pak Kakua, ya Sydney, sekitar Medan Deni. Tepuk tangan buat Pak Yahman Hulu, Al-Hajj insya Allah ya. Barokah dari Pak Kakanwil, walaupun beliau asalnya dari Nias, beliau mengambil jatah orang Medan ya, mengurangi jatah Medan. Insya Allah nanti hari Senin beliau berangkat. Dan anugerah ini, ya, keajaiban ini, yang dengannya juga nanti Pak Ahmad Qosbi akan mengkisahkan keajaiban-keajaiban melayani tamu-tamu Allah dan mendapat kebaikan dalam kehidupan. Sebagaimana disampaikan tadi, bahwa haji mabrur itu, Uja, ada kaitannya dengan urusan administrasi yang legal dan juga sah. Ini awal syarat utamanya. Maka Kementerian Agama menjadi top leader di depan. Kemabruran kita harus absah manistato'a ilaihi sabila. Istito'ah itu dilakukan secara administratif kenegaraan dan kemudian dia harus verifikatif kesehatan yang benar. Ini syarat awal secara fisiknya, ya. Kemudian visa, ini kan juga administrasi. Hal-hal yang menyebabkan kemabruran itu menjadi gagal, bahkan dideportase, bahkan kemudian bisa kena sanksi Pak Qosbi 10 tahun, tak boleh lagi datang ke tanah suci. Ya. Jadi kesahan sama dengannya pernikahan, ada siri, ada tersurat. Tapi negara yang mengakui adalah yang bentuk legal formal. Maka kita hadirkan di sini kemabruran diawali dengan amanah, ya, dalam pengurusan yang sah, yang dengannya diakui oleh pemerintah dan tentu diakui oleh kerajaan
Saudi. Inilah ternyata menjadi bagian penting merasa aman di tanah suci dengan cara-cara yang salih, dengan cara-cara yang syar'i. Sehingga tidak ada perdebatan lagi Pak Kosbi. Bagaimana yang izinnya, yang datanya dimanipulasi, kemudian berangkat haji supaya bisa berangkat haji misalnya ya. Ini kan akhirnya menjadi pertanyaan secara syariatnya. Maka mabrur diawali tadi dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Berikut yang kedua tentu kemabruran dalam bentuk ibadahnya. Digambarkan ya, albir itu minimal di 2 ayat. Laisal birra an tuwallu wujuhakum lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ternyata kata-kata mabrur itu lebih banyak merujuk Bapak Ibu yang kami muliakan dalam konteks sosial kemanusiaan. Maka tadi bicara tentang Lailatul Qadar tadi, ya. Hablum minallah, hablum minannas. Karena menjadi haji yang mabrur sepanjang hayat, maka ibadahnya semakin baik. 100.000 kali lipat, itu bukan hanya hitungan pahalanya 100.000 kali lipat. Tapi kebaikan sholatnya selalu terjaga 100.000 kali lipat ke depan. Kalau diusiakan kurang lebih 100.000 hari Pak Kosbi. 100.000 hari kurang lebih 272 tahun lamanya. Inilah kebaikan sholat di Masjidil Haram. Jadi kalau orang yang sudah sholat di Masjidil Haram, kemudian sampai di tanah air sholatnya tidak sama seperti di Masjidil Haram, maka tidak tampak mabrurnya. Jauh dia ke Masjidil Haram, naik pesawat terbang sholat di Masjidil Haram, masjid dekat rumah malah tak berjemaah. Ini konteksnya sosial kemasyarakatan. Maka ketika mabrurnya terjaga, automatically insya Allah Pak Haji Gaus Siregar, sweet like a sugar, marga Siregar nih ya. Ya, ini beliau adalah pensiunan dari Bank Indonesia, ayahanda kita. Automatically harusnya dia dapat Lailatul Qadar Pak Kosbi. Ya, kenapa? Karena kesolehannya selalu terjaga sepanjang hayatnya. Maka albir di sini, mabrur di sini kalau merujuk kepada Al-Qur'an adalah yang lebih dominan. Bagaimana kemabruran duta-duta haji tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Kosbi kita. Untuk Sumatera Utara insya Allah akan ada duta ke depan 8.326 duta haji mabrur untuk memberikan cahaya kebaikan untuk Provinsi Sumatera Utara. Ada 241.000 penduduk Indonesia duta haji mabrur tahun ini yang akan memberikan ya akhlak-akhlak yang mulia, ibadah-ibadah yang baik di setiap kampungnya menjadi cahaya insya Allah. Buat siapa? Buat tetangganya. Haji yang dia bawa menjadi cahaya kesolehan untuk kampungnya. Berapa jarak tadi Pak Haji Kosbi? 1 mil ya? Yang mana ini? Jarak per jemaah, 1 jemaah sekian mil tadi. Jaraknya itu. 1 per mil, 1.000 Islamnya 1 hajinya. 1.000 Islamnya 1 hajinya. Berarti duta haji menjadi kebaikan minimal 1 haji mabrur harus memberikan cahaya kebaikan buat 1.000 masyarakat yang belum berhaji. Insya Allah. Itulah semangat daripada haji mabrur. Dan insya Allah haji mabrur yang dengannya didapatkan seluruh jemaah Provinsi Sumatera Utara. Tahun lalu saya dihantarkan oleh beliau bersama Tuan Guru dan Ayah Edi Rahmayadi. Disambut juga oleh beliau. Tentu kemabruran 8.000 jemaah itu menjadi pahala jariah untuk Pak Haji Ahmad Kosbi dan seluruh jajarannya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ngaji bareng di TVRI. Masih tahan Bu? Ada yang tidur? Nggak ada, Masya Allah. Nah Ustadz, dalam ayat Quran itu Allah menyebutkan wa atimul haji wal umrah lillah. Kita selama ngaji nggak pernah kita lihat di dalam Quran itu aqimus sholah langsung lillah. Ada apa di balik lillah itu Ustaz? Allahumma shalli Muhammad. Biar ini termotivasi kepada kita semua dan pemirsa yang di rumah. Kenapa khusus haji dan umroh haji lillah? Apa karena pakai duit atau jaraknya jauh atau gimana ya Bu ya? Karena kalau gagal tadi atau dia sudah haji tadi harus berapa tahun tadi? 10 tahun lagi nanti baru bisa mendaftar lagi. Ayo sama Ustadz Uja. Di dalam surah Al-Imran ayat 97 juga disebutkan dengannya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dalam surah Al-Baqarah 196 wa atimul hajja wal umrata lillah. Jadi ada lillah di awal dan ada lillah di akhir. Begitulah ibadah haji sebagai apa? Puncak kesempurnaan keislaman.
puncak kesempurnaan keimanan, ya. Jadi haji sebagai rukun yang kelima menyempurnakan semuanya. Maka bagi yang sudah berhaji, dia mabrur secara sempurna. Tidak lazim dengannya yang sudah haji, ya, mempunyai kemaksiatan dan dosa. Bahkan simbol di tahun-tahun dulu Pak Kosbi itu berpeci putih, Pak Kosbi. Tak berani orang tua kita tahun 80, 90, 70 pakai peci putih kalau belum haji. Ini kalau hitam begini udah banyak kali hajinya, jadi nggak apa-apa pakai hitam saja. Ya. Nah, kita baru haji angkatan baru ya 2023 ya. Ustaz, kita tahan dulu. Ayo, mabruk kita. Pemirsa, ngaji bareng di TVRI, jangan kemana-mana. Kita insya Allah akan kembali setelah tayangan berikut ini. Masih dalam acara ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Syukran, jazakumullah khair kepada pemirsa yang terus setia menemani di depan layar televisi Anda. Dan pemirsa yang ada di rumah boleh terhubung di line interaktif kita yang berada di layar televisi Anda. Nah, ibu-ibu yang ada di studio, ada yang mau bertanya atau ada yang mau pulang? Nggak ada ya, Masya Allah. Silahkan Pak Kua, mau bertanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ayahanda Bapak Kakanwil, Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Bapak Haji Ahmad Kosbi, MM, dan juga Ustadz Haji Fadli Sudiro dan juga moderator yang membawahi kegiatan kita pada ngaji bareng pada sore ini. Barangkali pertanyaan saya, izin Pak Kakanwil, pada Bapak Kakanwil saya sampaikan bahwa insya Allah tahun ini atas izin Allah SWT memenuhi panggilannya untuk menjadi petugas haji pada kloter 25 dan insya Allah masuk asrama haji hari Minggu jam 9 pagi dan insya Allah take off pada menjelang siang Senin esok harinya. Terima kasih atas kesempatan dan amanah ini dan insya Allah kita akan amanah untuk melaksanakan tugas-tugas perhajian dalam konteks melayani jamaah nanti di Arab Saudi. Yang saya tanyakan Pak Kakanwil izin adalah tentu kan kami ini kan konteksnya sebagai petugas. Yang kami bawa adalah jamaah. Tentu kan cara ibadahnya dan sebagainya kan pasti berbeda. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kami petugas haji pada tahun ini untuk juga bisa mencapai haji yang mabrur juga. Sama dengan juga jamaah haji yang juga punya niat dan motivasi yang sama untuk juga menjadi haji yang mabrur. Demikian Pak Kakanwil, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita gabung, Ustaz? Gabung saja langsung dua. Kita gabung yang kedua, silakan. Yang kedua silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari Pengajian Akbar Kecamatan Medan Denai ingin bertanya kepada Ustadz, bagaimana ya Ustadz, kita lihat ini kan calon jemaah haji ini ada yang uzur gitu. Uzur. Nah jadi bagaimana predikat haji mabrur ini bagi para lansia yang kiranya tentunya dalam kondisi uzur ini berupaya untuk meraih haji mabrur tadi. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana? Mungkin yang pertama Pak Ustadz kita. Oh iya baik. Yang pertama Pak Yaman Hulu. Di samping sebagai tamu Allah duyukullah duyupur rahman, dapat hidayah menjadi petugas. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi pahalanya sudah double. Kuncinya ikhlas. Nah, jadi intinya yang wajib didahulukan daripada yang sunat. Kalau masih ada jamaah yang belum tawaf, petugas jangan tawaf dulu. Nah, kalau bisa, saya harapkan nanti petugas-petugas haji ini sampai misalnya di Makkah nanti pergi dengan petugas yang lain bawa tawaf. Nanti petugas yang ini sisir, ada lagi yang belum tawaf. Kalau perlu ditanya, ada tadi yang batal wuduknya. Mohon maaf, mana tahu ada di putaran berapa batal wuduknya, buang angin. Karena kadang takut, dia nggak ini. Jadi itu kewajiban petugas menyisir itu. Memastikan. Makanya saya bilang orang petugas ini orang pilihan Allah.
Jadi kalau sempat lengah di sini sebagai petugas gagal, mungkin sebagai haji mabrur pun tidak dapat. Jadi harus konsen betul, fokus. Sayangi, bina, layani jamaah itu. Nah, misalnya di situ kan paling tidak nanti ada kita yang wajib 3 tawaf. Tawaf umroh pertama nyampe, tawaf ifadah setelah rangkaian haji, baru tawaf wada. Disisir. Kalau udah siap, tidak masalah, jalan di hotel itu. Siapa lagi yang ini yang belum sempurna tawafnya tadi, ada yang batal, ayo saya bawa. Nah itu baru tugas yang DPS. Apalagi nanti di Madinah, mengejar arba'in, tinggalkannya aja jamaahnya, dia yang perlu sekali. Nah, lebih banyak pahala petugas menjaga jamaah yang sakit ketimbang mengejar arba'in. Nah, jadi kalau nanti petugas, saya Pak sempurna arba'in. Nah, dikhawatirkan tanda tanya. Berarti memfokuskan ibadah ketimbang tugas. Jadi petugas ini diberikan Allah kemuliaan, melayani tamu-tamunya sebagai tamu Allah. Cuman itu syarat rukunnya jalankan. Nah, apalagi nanti Pak Yaman dulu di Arafah itu suasana kita ihram. Jadi ketika berihram itu mulainya kan di 9 Zulhijjah, Juhur. Tengah 1, tengah 2, tengah 3, tengah 4, tengah 5, tengah 6, tengah 7. Yang 6 jam ini paling tidak jangan ada sekecil apapun dosa yang diperbuat. Kalau bisa jangan tidur. Kalau laki jangan merokok-rokok, jangan mengopi-ngopi. Nah, ngantuk pergi berwuduk, sholat sunat taubat. Pergi berwuduk lagi, sholat sunat taubat. Untuk ayah kita, untuk mama kita yang punya keyakinan seperti itu, saya rasa nggak salah. Nah, kemudian nanti sebagai petugas Pak Yaman dulu, di Arafah ini lebih selektif. Nanti dari dapur umum, jatah nasi itu 1 box 1 orang. Minumnya 1 botol 1 orang. Buahnya pun 1 biji 1 orang. Kadang jamaah kita ini ada yang rakus, diambilnya 3. Ini masih pakaian ihram. Jadi di sini keberhasilan ketua koloter sama pembimbing ibadah nanti. Tidak apa-apa, tapi jangan marah. Bapak Ibu, saya ingatkan kita masih suasana ihram di Arafah ini. Jangan ambil yang tidak hak. 1 haram, 2 halal. 1 halal, 2 haram. Nah, jadi kadang mama-mama ini dikumpulinnya. Sudah habis di Arafah, di embernya ini masih banyak buah. Sementara di sana ada jamaah yang tidak dapat buah. Jadi karena dari dapur umum paling dikasih restannya 2 atau 3. Walaupun kecil gitu fatal sekali. Fatal menurut saya. Karena membunuh binatang pun tak boleh. Kita suasana ihram. Nah, jadi jangan, itu yang selalu saya ingatkan ke jamaah kita. Di Arafah itu hendaknya meninggal dibikin tak makan buah 1 biji. Habis itu nanti ajar. Mau pisang apa yang nggak ada di Indonesia, buah apa yang tidak ada. Itu nanti Pak Yaman. Pokoknya ketika berihram jamaah itu tetap diingatkan. Karena ketika berihram itu, kalau bisa disitulah Islam yang kapah itu. Sikap, sifat, perkataan tidak boleh negatif. Melihat orang, aku palak nengok itu sok. Ini angkat-angkat telur ke ketua koloter, salah. Nah, jangan, pokoknya bersihkan ini semua. Wala ropasa, wala pusuk, wala jidal itu pedomannya. Nah, itu mungkin yang terkait dengan petugas. Kalau petugas ini nanti kan kita bekali terus, mau berangkat pun dibekali lagi nanti. Iya. Baik, menyempurnakan dari yang disampaikan oleh ayahanda kami. Maka semakin terang Ustadz Uja, kemabruran itu ternyata secara administratif ada ketua kloter, ada pembimbing ibadah yang harus sami'na wa ata'na. Ya, teknis masalah makan memang, tapi mengambil lebih daripada haknya, wa ahramtu biha, mengharamkan segala sesuatu yang bukan haknya, itu mengganggu kemabruran dalam prosesnya. Ini kan kebiasaan ngaji ingat cucu ya kan, iya, lihat snack ingat cucu aja gitu perasaan. Lalu cucu juga nggak mau juga yang snack begituan gitu ya, ya. Jadi itu untuk Pak Yaman Hulu. Kemudian untuk yang lansia tentu ada rukso yang dengannya lagi-lagi Kemenak memfasilitasi. Bahkan untuk di Arafah, ya, Al-Hajju Arafah, haji itu harus di Arafah. Bagaimana jemaah itu naik ambulannya ya, disiapkan, di ambulanlah dia bermabit dalam keadaan komanya. Sampai begitulah, ya, bagaimana khususnya Indonesia ini memperhatikan, ya, sah rukun daripada
semua proses haji dari jemaah yang ada dari seluruh Indonesia. Ya, jadi memang ada rukhsah-rukhsah tertentu buat lansia, bahkan buat yang akut dengan sakitnya, itu ada fasilitas-fasilitas khusus Bunda. Tujuannya apa? Untuk mencapai daripada ramah lansia yang berkeadilan tadi dikatakan oleh ayahanda kita, dan tentu dengan pola kerja sesuai dengan tagline-nya, ikhlas beramal. Ikhlas beramal ya. Depak itu kan ikhlas beramal insya Allah. Ngaji bareng di TVRI. Nah, ibu-ibu ada yang bertanya lagi, kami persilakan. Ada? Bapak? Iya, silakan. Atau mana ibu-ibu? Iya. Nah, Bapak dulu kalau enggak, silakan. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada saya, Pak Kakanwil, Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, yang saya banggakan, para Ustadz. Izinkan, nama saya adalah Zulkarnain Stanggang, penyuluh Medan Denai. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan tadi adanya pelayanan haji yang istilahnya one stop service. Dalam hal ini adalah memberikan pelayanan yang terbaik terhadap pelayanan ibadah haji. Untuk itu ingin saya tanyakan bagaimana tentang pelaksanaan ibadah haji bagi ramah lansia, dan apakah juga ini bisa ramah lansia bisa menggiring kepada haji yang mabrur sepanjang hayat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ibu yang mau bertanya lagi, Bu? Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli Usnija dari Majelis Taklim Gradina Sumarlin, Medan. Izin bertanya Ustaz. Ayo, fadal. Yang saya tanyakan, bagaimana peran haji mabrur untuk wujudkan Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekian Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab Ustaz atau satu lagi Ustaz? Habis. Satu lagi boleh? Satu lagi? Silakan, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili daripada Majelis Taklim Pengajian Radina Sumarlin, Zaidar Hayati Burwasibuan SHM. Tadi bersama-sama telah kita mendengarkan ceramah Al-Ustadz tentang haji mabrur sepanjang hayat. Pertanyaan saya pada Ustadz, bagaimana meraih keajaiban berhaji dan menjadi haji yang mabrur bagi yang belum mampu? Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabb, ya Rabb. Masya Allah. Terima kasih Bu ya. Hanya itu fasih kali Bu, Masya Allah. Ustadz, bagaimana nih Ustadz kira-kira Ustadz jawabannya dari pertanyaan yang pertama, yang kedua dan yang ketiga? Bagi-bagilah Ustadznya. Aja dulu. Silakan Ustadz. Jadi Ustadz Stanggang, Pak Jul, kami sebetulnya satu alma mater dari IAIN, sekarang WIN, dari Fakultas Usuluddin. Jadi one top service ini kan pelayanan satu atap. Kalau selama ini jamaah itu datang, kita terima pemeriksaan kesehatan, habis itu nanti dikumpulkan lagi memberikan living cost sama paspor, dikumpulkan lagi pembinaan untuk
pesawat dan keimigrasian. Jadi ini pekerjaan yang membuat jamaah semakin capek. Iya kalau jamaah Medan, kalau Mandailing Natal sudah 14 jam, nggak ada berhentinya. Jadi sekarang kita pulkan di satu tempat di awal, masuk dia di penerimaan, diperiksa kesehatan, dikasih obatnya, dikasih gelangnya, dikasih paspornya, dikasih anduknya, dikasih living cost-nya. Habis itu nggak ada kerjanya. Menunggulah sampai dia berangkat besok. Upaya kita di Tuan Top Service ini kita dahulukan yang tua-tua. Yang kursi roda, yang jamaah resiko tinggi ini kita dahulukan biar cepat istirahat. Dan mereka ini kita buat penanganan khusus. Mulai dari Indonesia sampai di pesawat pun nanti sampai pun di Arab Saudi ini sudah kita tekankan kepada petugas-petugas. Jadi upaya kita bagaimana menyenangkan dia agar hatinya tidak galau, tidak susah, agar tetap mengingat bahwa dia datang karena memenuhi panggilan Allah. Jadi kalau rangkaian ibadah ini sesempurna apapun kita buat, kuncinya ini hati. Jadi kemabruran itu hati dan pikirannya yang jernih. Nah, banyak tak sempurna, misalnya tidak bisa. Ada yang setiap saat ke Masjidil Haram. Ada yang memang hanya satu waktu aja yang bisa dia. Tapi makanya kemabruran ini kita hanya bisa melihat syarat dan rukun dan juga wajib haji. Tapi kalau mabrur itu menurut saya tetap milik Allah. Kita lihat kalau dia membawa kedamaian, membawa kesejukan, berarti ciri-ciri mabrur itu ada. Nah, jadi ada berubah sebelum haji dan sesudah haji. Nah, itu yang terkait dengan kemabruran. Jadi seperti yang disampaikan tadi, kita Kementerian Agama, masuk ukuf itu kita taruh di ambulan. Dibawa ke Mabit untuk wukuf di Musdalifah. Wukuf di Arafah. Nah, udah selesai nanti wukuf, bawa lagi ke rumah sakit. Rumah sakitnya di Mina, bukan ke Makkah, supaya dia bisa mabit di Musdalifah, mabit di Mina. Nah, jadi upaya kita di situ. Nah, ternyata setelah itu banyak yang sehat. Ada juga 1-2 yang dipanggil Allah lagi. 2 kali panggilan. Panggilan haji dan panggilan ke alam jannah. Nah, jadi itu upaya kita itu tetap kita jalankan. Jadi selanjutnya haji mabrur itu untuk Indonesia ini menjadi baldatun thayyibah wa rabbul ghafur. Jadi negara kita ini Bapak Ibu unik. Letaknya beratus pulau, ditinggali, dihidupi berbagai masyarakat. Rawan kita ini sebenarnya diadu domba. Tapi saya berpikirnya ini banyak di sini doa jamaah haji. Kalau saya pribadi, kita saja di Medan ini berbagai agama ada. Setiap suku ada. Peremannya pun ada. Banyak. Batak ada peremannya, Mandailing ada peremannya, Jawa ada peremannya. Tapi berkat doa jamaah haji. Pernah ada salah satu pimpinan kita di kota Medan, wali kota dulu. Saya kurang mengerti ilmu-ilmu antariksa ini. Ada sekitar 1 atau 2 kilometer angin puting beliung di Medan ini bisa menghantam Medan. Tapi nggak turun. Kenapa? Karena banyak haji di kota Medan dan habis Quran katanya. Jadi dia yakinnya di situ. Nah, jadi makanya kita berharap, kita ingatkan jamaah haji ini supaya mendoakan negara kita menjadi baldatun thayyibah wa rabbul ghafur. Amin. Ya Allah. Nah, selanjutnya penyempurnanya Ustaz. Ustaz, itu satu lagi mungkin Ustaz, ada 6 menit nih Ustaz. Baik, subhanallah, tentu bagaimana kerinduan berhaji, ya. Tadi dikatakan oleh Ustadz Uja, watimul hajja wal umrata lillah. Itu lahir batinnya dari dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Uangnya bukan dari kita, kesempatannya bukan dari kita, kesehatannya bukan dari kita, hidayahnya juga bukan dari kita. Kalau karena uang, Bill Gates yang pertama naik haji, karena orang terkaya di dunia. Triliunan hartanya, jangankan berhaji, Islam pun belum, Pak Kosbi. Kalau karena uang, ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana meraih keajaibannya? Maka orang yang merindu itu, yaitu kari jalan kaki pun dia datang. Wa ala kulli dhamirin, dengan unta yang kurus sekalipun, yatina min kulli fajjin amik, datang dari seluruh penjuru bumi. Ustadz Yahman Hulu
ikhtiarnya, rindunya kepada tanah suci, berapa kali ikut ujian Ustadz? 7 kali. Seperti lapis langit dan bumi. 7 lapis langit dan bumi. Sampailah ke Pak Kosbi kisah tuh kan. Ini udah 7 kali. Serius lah, ini mau jadi petugas tuh. Ustadz Jarod sudah berapa kali ujiannya? Belum Ustaz. Belum, insya Allah tahun depan harus mulai ikut ujian. Amin. Ya, insya Allah begitulah ikhtiarnya. Dan alhamdulillah hari ini beliau sudah mendaftar haji sesuai dengan jadwal keberangkatan reguler. Beliau belum berangkat. Tapi karena sebagai petugas, maka tahun ini beliau dipilih Allah Subhanahu wa taala sebagai tamunya. Bunda, ayah, dan seluruh pemirsa ngaji bareng, kita menjadi tamunya Allah. Jadi tamu Pak Kosbi saja, subhanallah, saya dapat kopi di asrama haji. Wah, ya. Waktu mengambil video testimoni beliau untuk ngaji bareng, untuk Akademi Dai Cilik, dan hadir bersama kita salah satu peserta Dai Cilik kita, ya. Insya Allah lulus juga semifinal, ya. Semoga menjadi juara. Jadi kita menjadi tamu Allah, menjadi tamu presiden saja kita VIP, semua difasilitasi oleh presiden. Ya, Bunda ya. Apalagi menjadi tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah kepada Allah dengannya, dengan segala kekayaannya dan kekuasaannya. Mungkin tidak di kita, ada wasilahnya dari Pak Kosbi terhadap bawahannya, ada wasilah dari Pak Gubernur terhadap ustadz-ustadznya, ada wasilah dari anak cucu kita yang dikayakan, haji furoda ratusan juta tak jadi masalah karena anak cucu kita menjadi milioner. Tahun ini pun langsung bisa berangkat. Amin. Siapa yang mengayakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengannya hari ini menginspirasi kita bagaimana Uwais Al-Qarni, seorang anak dari Yaman, menggendong emaknya sampai ke Mekah dan Madinah dengan kakinya. Begitulah yang menjadi kisah kemabruran dan semoga menginspirasi kita bersama. Masya yang Allah. Belum haji tadi Ustaz, gak mampu berangkat haji, macam mana kemabruran hajinya? Kemabruran hajinya. Iya, bagi yang belum mampu, ya, tentu dalam sebuah kisah bagaimana penjual sol sepatu itu tak jadi berangkat karena memberikan bagian dari harta yang dia tabung. Iya, dalam sebuah kisah sufi, akhirnya haji pada tahun itu 600.000 jemaah haji mendapatkan kemabruran dari yang tidak berangkat ini. Karena bersedekah kepada seorang janda tua yang menghidupi 6 anaknya. Ya. Jadi banyak kisah-kisah kemabruran yang kita hadirkan lillahi ta'ala. Begitu disampaikan. InsyaAllah. Ustaz, ada 1 menit close statement Ustaz. Silakan Ustaz. Jadi saya berharap kita ini jamaah kita Sumatera Utara lebih khususnya untuk umroh jangan tergiur dengan diskon. Ya. Jangan karena murah ikut. Jadi beratus jamaah di Sumatera Utara korban diskon. Tidak jadi berangkat. Jadi komunikasi nanti dengan Kementerian Agama, dengan Kakua, tanya di mana travel umroh yang ada jaminan, yang punya izin, yang punya jaminan tidak menipu. Jadi saya berulang-ulang menyampaikan ini mulai tahun 2010. Ternyata tiap tahun ada korbannya. Jadi saya berharap untuk umroh, untuk haji, bertanya ke Kemenak, bertanya ke ustadz-ustadz yang paham. Ustaz, syukran, jazakumullah khair. Terima kasih ibu-ibu, terima kasih semua pemirsa yang ada di studio. Terima kasih pemirsa yang ada di rumah yang terus setia menemani di depan layar televisi Anda masih dalam acara ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ini saja mungkin tayangannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada Allah kami mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Astaghfirullah.